Oke, selamat malam. Saya Abdul Jihad di sini dengan NIM 12109, maaf. Oke, selamat malam. Ini saya Abdul Jihad dengan NIM 109. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana program saya bekerja. Untuk awal-awal, kita akan mulai dari ketentuan apa saja yang diperlukan dalam tugas kali ini. Yang pertama, penggunaan struct. Yang kedua, penerapan searching dengan NIM dan nama. Yang ketiga adalah pointer pada penggunaan function cari. Nah, dari ketiga poin itu sebenarnya udah cukup. Sekarang kita langsung aja ke demonstrasi bagaimana program saya bekerja. Pertama ada dari main menu ada 4 menu. Yang pertama ada input, kemudian kita akan menginput banyak data. Contohnya update. Ups. Oke, di sini ada dua pilihan. Kalau kita pencet Y, maka kita akan kembali ke main menu. Sedangkan kalau kita mengklik N, maka kita langsung otomatis menyelesaikan sebuah program. Nah, di sini kita kembali ke main menu, kita lihat untuk outputnya udah lengkap, Abner, 123, Karsari, Arif, 123, dan kemudian. Sekarang kita coba fitur dari inputnya. Di sini ketika aku nambahin satu data, dia nomor urutnya otomatis akan kehitung 3. Nah, untuk namanya kita coba lihat alamatnya Sleman. Dan kembali ke menu untuk cek di output. Nah, di sini udah bisa dilihat karena tadi input satu setelah karena tadi kita menginput satu lagi, otomatis di sini kita punya 3 data, 3 nama, 3 NIM, 3 alamat. Kenapa bisa begitu? Yang pertama kita lihat di codingan kali ini di bagian input. Di sini saya menggunakan pointer pass by reference. Ya kalau nggak salah itu pass by reference, maaf kalau salah. Jadi intinya apa itu? Ketika di sini di bagian main, aku mendeklarasikan sebuah variabel namanya count. Count ini di main dia berjumlahnya 0 atau belum dijumlahin sama sekali. Nah, count akan dimasukkan ke input, kemudian di input ini addressnya akan dimasukkan juga ke jumlah, ke variabel jumlah, pointer jumlah, maksud saya pointer jumlah. Nah, kenapa pakai pointer jumlah? Di sini aku inputin banyak mahasiswa yang harus input. Untuk awalnya banyaknya itu 0. Kemudian kita masukin 0 di sini contohnya kita masukin 2. Selesai di sini untuk for-nya tentu saja awalnya 0 kemudian 0 ditambah 2 yaitu 2 artinya program for akan berjalan selama 2 kali. Nah, setelah selesai 0 tadi 0 akan ditambahkan ke pointer jumlah. 0 ditambah 2 sama dengan jumlahnya sama dengan 2. Dengan menggunakan pointer tadi, otomatis nilai yang di sini akan juga ikut berubah. Karena di sini yang berubah, dia akan membawa nilai count yang ada di main juga ikutan berubah. Dengan begitu kita kembali ke menu, kemudian kita masuk ke input lagi. Count yang di sini hitungannya dia udah bukan 0 tapi 2. Karena kan kita tadi udah masukin 2. Maka di output dia juga akan berubah 2 dan di carinya dia juga akan berubah 2. Nah, setelah kita masuk ke function input lagi, kita kan input banyak data nih. Nah, banyak data ini kita input tadi satu kan. Kemudian ketika jalan di for-nya ini variabel i dia akan berubah menjadi 2. I-nya kemudian akan berulang kali sebanyak 2 plus 1, yaitu 3. Kemudian 2 plus plus. Nah, kenapa bisa gitu? Karena tadi sesuai penjelasan saya yaitu pointer. Kenapa kenapa I-nya sama dengan 2 dan bukan I sama dengan 0? Kalau I-nya sama dengan 0, nanti nilai yang udah saya berikan ke array 0 dan 1 pasti akan kehapus. Maka dari itu I-nya sama dengan 2. Nah, setelah sampai bawah, di sini akan berubah menjadi 2 variabel pointer jumlah akan berubah menjadi 2 ditambah 1 dan menjadi 3. 3 yang di sini akan dibawa oleh parameter
yang ada di atas. Kemudian kemudian di main akan berubah menjadi append count totalnya menjadi 3. Kemudian outputnya juga akan count di output dan count di case 3 akan berubah menjadi 3. Nah, oke. Jadi itu adalah alasan kenapa jumlah apa namanya? Jumlah data di sini tidak ke restart atau kehapus gitu. Tersimpan dia. Kita langsung aja lanjutin. Nah, sekarang aku mau demonstrasiin fitur cari di sini ya. Nah, untuk metode pencarian ada dua metode, nama dan nim. Yang pertama ada nama, kita tulis nama ya ingin kita tulis, kita masukkan, kita cari ya maksudnya. Abdar. Oke, di sini kita dapat info dari dalam variabelnya Abdar dengan nim segini dan alamat di sini. Nah, kita akan ganti alamat barunya menjadi Jepang contohnya. Kembali ke menu, kita output dan lihat nama Abdar berubah menjadi Jepang. Kenapa bisa gitu? Karena kita juga karena saya juga menggunakan pointer di bagian cari. Nah, di sini. Kayak yang di function input tadi, di search itu aku gunain paste by reference. Jadi kita masukin nama pencarian, pilih satu atau dua nama yang dicari, kemudian masuk ke sini dan nah di sini update. Aku buat function namanya update. Dia bawa alamatnya mahasiswa, alamat. Dia bawa ke atas, dia rubah jadi dia masukin apa alamatnya dia sambungin ke variabel pointer maaf, dia masukin ke pointer lama. Kemudian di sini aku deklarasi variabel baru yaitu string baru dan cout alamat baru dan kita inputin alamat yang mau dimasukin. Kemudian alamat tadi kita ubah menjadi kita masukkan ke pointer lama. Nah, pointer lama ini dia akan karena dia tersambung ke parameter update, maka nilai yang ada di sini akan dibawa ke sini. Otomatis mahasiswa alamatnya menjadi variabel baru, bukan yang lama. Maka dari itu namanya bisa jadi Jepang. Oke, seperti itu. Kita kembali ke menu. Nah, untuk outputnya udah lancar dan carinya juga udah lancar. NIM-nya kita coba NIM yang cari. Nah, untuk NIM-nya juga aman. Alamat barunya kita ganti ke Jerman. Kembali menu, yes, dan selesai. Oke, terima kasih. Ini adalah demonstrasi singkat dari program saya. Mohon maaf jika saya agak terbelit-belit karena saya juga sedang sakit. Jika suaranya aneh juga mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.